choking point atau choke point. Banyak orang bertanya, apalagi itu Bosman Mardigu itu menyebut kata-kata baru lagi itu choke point gitu ya. Teman-teman yang uh, sedikit mempelajari sejarah mungkin lupa apa itu choke point gitu ya. Tapi kalau mereka yang belajar sejarah teringat bahwa apa yang Hang Nadim lakukan, Hang Tuah lakukan, dan Sriwijaya lakukan adalah memanfaatkan choking point tadi. Oke, kita buka pelajaran pertama hari ini seperti biasa tentang geopolitik dan geostrategi, pelajaran sejarah dulu. Kita mulai dengan long telegramnya George F. Kennan, di mana dia sebagai ambasador dari Soviet menyurati Washington DC. Dalam long telegram tersebut, saya ulangi lagi, mungkin sudah pernah di episode sebelumnya, adalah dari 5,7% penduduk dunia adalah warga Amerika, tapi kekayaannya Amerika lebih dari 65%, dan George F. Kennan menyatakan, we want to keep it that way forever. Artinya, Amerika ingin memiliki kekayaan dunia lebih dari 60% dari sejak tahun 40-an sampai seterusnya. Forever. Nah, karena itu negara Amerika ini menggunakan strategi yang disebut imperialisme 4.0. Ini saya akan terangkan sedikit-sedikit perlahan supaya teman-teman menyadari apa itu kolonial 4.0, apa itu kolonial 5.0. Jadi setiap negara memiliki yang namanya nation interest. Setiap negara itu punya interest terhadap negaranya agar bisa hidup 1000 tahun ke depan. Cina, Tiongkok punya, Amerika punya, Vietnam punya, Indonesia juga punya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa zaman Romawi dulu, sewaktu Roma semakin maju, semakin kaya negaranya, maka kebutuhan akan sandang pangan menjadi sulit kalau disuplai hanya dari Roma. Karena itu tentara Romawi melakukan expansion, mengambil atau menaklukkan wilayah-wilayah yang subur di negara-negara tetangganya. Ini yang dilakukan. Strategi itu namanya aneksasi atau penggabungan. Karena itu dari Roma ke utara sampai Britannica, sampai terus ke Jermania, di timur sampai seluruh Eropa, kemudian di barat sampai selatan di Afrika bagian utara. Jadi wilayah Romawi itu bisa sepertiga dunia, terutama seluruh Eropa. Yang dilakukan adalah annexation. Nah, kemudian itu disebut sebagai kolonialisasi 1.0 gitu ya. Nah, yang kedua adalah dilakukan di zaman revolusi industri, di mana bahan baku negara-negara Eropa kurang, mereka berekspansi ke Afrika, kemudian ke Asia. Itu adalah kolonialisasi 2.0. Mereka hanya mengambilkan sumber daya alamnya dengan menakluk daerah-daerah tersebut. Saya lompati. Langsung ke kolonial 5.0 supaya teman-teman paham. Kolonial 5.0 yang dilakukan oleh Tiongkok, saya lompati dulu yang Amerika ya, sabar ya, yang 4.0. Jadi kalau belajar itu supaya up to date, ilmunya harus ke belakang sebentar baru ke depan lagi. Jadi yang terakhir adalah kolonialisasi 5.0. Kolonialisasi 5.0 adalah disebut extended quasi territory, meluaskan wilayah tetapi bukan untuk penaklukan wilayah, hanya memanfaatkan wilayah tersebut, gitu ya. Ini namanya kolonialisasi 5.0 atau istilah buku di militer adalah smart power. Jadi hal-hal seperti ini, smart power dan sharp powernya adalah kolonialisasi 5.0. Apa yang dilakukan oleh kolonialisasi 5.0? Dia tidak melakukan pendekatan militer, tapi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi. Jadi IMF, World Bank, obor One Belt One Road-nya Cina adalah kolonialisasi 5.0. Jadi ada pejabat yang mengatakan bahwa negara Tiongkok itu penginvest nomor 4 terbesar di Indonesia, di mana nomor satunya adalah Singapura, nomor 2, nomor 3 ada Amerika dan lain sebagainya. Pertanyaan kita,
pejabat ini militer loh. Saya kadang-kadang tercekat leher saya sampai bilang, bos, lu nggak salah ngomong begitu. Karena Singapura itu sewaktu melakukan investasi, dia tidak melakukan extended quasi territory. Dia benar-benar business as usual. Tetapi kalau Tiongkok itu walaupun cuman mungkin nomor 10 dalam investasinya, tapi niat dia adalah extended quasi territory. Jadi yang dia ingin adalah produk Cina, uang Cina, SDM-nya Cina. Apanya Indonesia dapat? Di Morowali katanya ekonominya naik. Kalau itu, sekali lagi, saya bukan bilang salah benar dulu. Kalau itu merupakan extended quasi territory, kita nggak ada untungnya. Kita terlihat untung di pembukuan. Faktanya aset kita keluar. Sekali lagi, ini bukan salah benar. Kita harus pelan-pelan menganalisa setiap tindakan yang Tiongkok lakukan. Jadi bukan pemerintah Indonesia lakukan, tapi yang Tiongkok lakukan. Jadi teman-teman semua, saya menganggap bahwa pemerintah Tiongkok melakukan kolonialisasi 5.0. Karena itu saya bukan anti Cina secara ras. Saya bukan anti perdagangan luar negeri atau foreign direct investment. Tetapi kalau dia menggunakan protokol 5.0, ini akan membuat negara kita dirugikan. Contoh, kita kesannya membangun infrastruktur jalanan. Kesannya. Tapi apa yang terjadi? Batu batanya jangan-jangan semua import barang jadi, kemudian isinya juga barang mereka, jadi kita cuma perpanjangan dari produk-produk mereka. Kalau itu terjadi ya kita harus review gitu ya, karena udah kadung ya, kita harus review. Kita jangan salah bener terus dianggap ini gagal, jangan begitu. Tapi kita mereview. Kalau ini memang extended quasi territory ya kita rubah gitu ya. Nah, cara rubahnya sabar. Sekali lagi, ini kita belajar aja kok, pengen cepet-cepet pinter gitu ya. Sabar. Nah, kita lompat lagi, sekali lagi, ada yang penasaran, Pak, yang kolonial 4.0-nya Amerika gimana? Sabar. Ini pelajaranmu banyak gini, kalau preteli satu-satu nggak kelar-kelar ini pelajaran. Oke, kita lanjut lagi ke apa yang terjadi saat ini. Nah, kita tahu bahwa Anda lihat di Twitter, bahwa Amerika benar-benar sekarang show of force. Jadi setiap kapal dia, USS Roosevelt, USS Ronald Reagan, USS Nimitz, itu dari lautan Pasifik sekarang mulai menyeberang ke LCT atau Laut Cina Selatan, mulai menyeberang. Jadi kemudian dari armada ke-6 Selat Bering mulai bergerak. Kita tahu Amerika memiliki 12 kapal induk. Cina hanya memiliki 2, itu pun mesinnya diesel, ngakunya nuklir. Kalau diesel itu artinya dia harus bawa bahan bakar, gitu ya. Nah, Rusia satu-satunya nggak jalan. Jadi kita tahu bahwa naval war, perang di Laut Cina Selatan adalah perang laut. Perang laut. Ini harus diingat ya. Amerika lagi besar-besaran ke sana. Mau apa? Ntar dulu. Ini kita pelan-pelan menceritakan supaya nanti ada hubungannya dengan corona di Indonesia. Tindakan UKM kita apa? Kita global dulu ya. Nah, saat ini Amerika melakukan mobilisasi besar-besaran terhadap navalnya, tentara lautnya gitu ya. Nah, Cina sama. Ingat, Cina itu negara besar, tetapi seluruh perekonomiannya adalah di sisi timur, di sisi laut, di Laut Cina Selatan. Jadi mereka memobilisasi lebih dari 2.000 lebih misil, mereka pepet semua di pantai timur. Semua negara tahu tegang. Bahkan di Twitter itu per menit kita bisa tahu gerakan tentara Amerika dan tentara Cina. Saya heran karena di Indonesia kesannya kok berita di TV, berita di koran, pejabat nggak ngerti bahwa apa yang akan terjadi di Laut Cina Selatan itu sudah red alert, sudah dangerous. Jangan sampai kita kayak bulan Januari, nggak ada corona, Februari nggak ada corona, 2 Maret nggak ada corona, sorenya bilang, sampai banyak buzzer-buzzer bilang, itu yang bilang ada corona itu binatang. Gila, lu bilang gue binatang karena gue bulan Februari udah bilang ada corona gitu ya. Lu mikir, lu maksud binatang bisa mikir kayak gue gitu ya. Itu buzzer kadang-kadang keterlaluan yang minta ampun. Demi menggonggong tuannya, dia kayak anjing gini nih, ketuannya si buzzer-buzzer itu, nggak pakai otak. Tanggal 2 paginya dibilang nggak ada, dibilang binatang. Kita-kita yang menyatakan bukan. Kayaknya ada deh. Tahu-tahu sorenya Pak Presiden menyatakan ada corona. Terus dia diem aja, innocent. Gua nggak tahu gitu ya. Terus mulai cari musuh yang lain gitu ya. Dan
ini yang saya menyatakan, jangan sampai sewaktu bedil diletuskan oleh salah satu negara ini, kita bilang, kok jadi perang ya? Dimana kita bilang, kan perang nggak ada lagi di zaman modern. Nggak sesederhana itu, Ferguson, hidup mengelola negara. Ya elah, kalau kayak gitu semua orang juga bisa jadi menteri. Gile kali ya. Ini yang saya mau mengingatkan teman-teman bahwa kita harus punya red alert kesadaran ini. Dan saya harus mengingatkan teman-teman semua, berhubung negara pejabat-pejabatnya nggak terlalu ngeh kali ya, karena mungkin nggak pernah ikut Lemhanas, nggak pernah ikut Sesko, nggak pernah tahu apa itu cara bernegara yang versi yang seharusnya, yang ada adalah versi pengen menang sendiri aja. Ya wis lah, kita ngingetin, kita cuman peduli gitu ya. Nah sekarang ini apa yang terjadi kalau semua ini alert alert dan tegang semua? Sahabat semua, Anda boleh cek di seluruh media mainstream bahwa tanggal 28 delegasi Amerika datang ke Indonesia. Delegasi Amerika itu adalah dari Seventh Fleet, dari Armada ke-7. Saya harus menerangkan satu-satu lagi. Oke teman-teman, begini ya. Mundur dulu sebelum masuk ini supaya paham ini bosman ini ngomong apa nih, orang nih sontoloyo bener gitu ya. Begini. Indonesia itu ada di wilayah security-nya Amerika, namanya Seventh Fleet Armada ke-7. Armada ke-7 itu wilayahnya mulai dari San Diego, Honolulu, Vanuatu, sampai Diego Garcia di Maldives, di selatannya Sri Lanka. Itu adalah wilayah Seventh Fleet. Komandannya bintang 4 berada di Okinawa. Jadi paham ya, kenapa koper konsentratnya yang dari Freeport itu dikirimnya ke pabrik Mitsubishi di Okinawa. Karena nanti di sana dapat emas dan emasnya disimpan di pangkalan militer. Emas Amerika semua berada di pangkalan militer. Ada di Fort Knox, ada di Fort Benning kalau di Amerika. Jadi emasnya Amerika bukan di bawah Menteri Keuangan, tapi di bawah Menteri Pertahanan. Sehingga kalau mau printing money untuk itu mereka pinjem dari ini. Nah, kenapa di Okinawa jadi ngerti ya? Kenapa koper konsentrat? Koper konsentrat ini nanti diurai, ada uranium, ada emas, ada platinum segala macam, termasuk ada kopernya 50% atau tembaganya, dan ditaruhnya di Okinawa. Kenapa Mitsubishi di sana? Jadi produk kita Freeport ini produknya ke sana dan itu dikontrol oleh Jenderal Bintang 4. Nah, wilayah ini semua ada 4 kapal induk yang berada di sini. Jadi ini wilayahnya. Nah, ini semua dulu namanya US PACOM, United States Pacific Command, gitu ya. Nah, pada saat US PACOM ini, Pacific Command ini, setelah mengganti rezimnya ke Donald Trump ini, mereka membuang Cina. Dulu Cina ada di US PACOM, membuang Cina. Nah, mereka namanya sekarang US Indo-Pacific, gitu ya. Sewaktu ditawari ke pemerintah Indonesia, kamu join nggak ke Indo-Pasifik? Waktu itu jawabannya sangat menarik. Dan Anda boleh cek di berita media mainstream bahwa Indonesia negara bebas aktif, jadi bisa memilih manapun. Bagi Amerika adalah lo ngelawan gue. Bener nggak? Sesederhana itu. Sekali lagi, saya bukan membela Amerika. Saya juga bukan membela Cina. Saya membela NKRI garis lurus. Dan teman-teman harus tahu bahwa begini cara bernegara ke luar negeri, begini cara bernegara negeri. Begini strateginya, begini cara mengcounternya. Jadi saya harus menceritakan as it is-nya dulu.